Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita naikkan ucapan syukur kita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah, memuji, muliakan akan nama Tuhan kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji, menyembahkan nama Tuhan kita. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk kita beribadah, memuji, muliakan akan nama Tuhan kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siap menyembahmu, siap memuji namamu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu tempat kami masing-masing Tuhan. Akan merasakan hadir Tuhan menjamah kami semua pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama mengangkat pujian penyembahan kita. Katakan bersama keluarga. Biarlah kita bersama-sama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan amanah nama Tuhan kita. Haleluya, Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih
Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Dia masih mengasihi kita saudara. Dia masih memberikan napas kehidupan buat kita. Pada saat pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih kemuliaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak ditinggikan. Nah, mari naikkan pujian kita pada saat pagi hari ini. Naikkan penyembahan kita pada saat pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar kita akan persembahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita pada Tuhan pada saat pagi hari. Persiapkan hatimu pada saat pagi hari ini. Tanggalkan bebanmu saudara. Biar kita akan merasakan kuasa mujizat mengalir tempat ini dan menjamah kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya pujian dan penyembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Biarlah kita sama-sama datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menjamah hati kita semua pada saat pagi hari ini. Lawatan Tuhan akan terjadi di tempat kita masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya. Undang Dia saudara, biar Dia hadir tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kita naikkan pujian ini. Biarlah kita akan bersama keluarga kita, saudara kita. Kita datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bersama keluargaku mau melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya minta Pak Pisdon akan membuka kita dalam doa pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Apapun yang terjadi, badai kehidupan, gelombang kehidupan boleh menyerang, tapi kami punya Yesus yang memberi kekuatan untuk kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan atas kebesaran dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Khususnya sepanjang minggu kami boleh lewati itu karena Tuhan. Sekarang kami mau mengagungkan Dikau. Mari bersama-sama dengan kami terima ucapan syukur dan pujian kami kepada Bapa.
Dan berkati kami semua, walaupun kami di rumah ibadah secara online, tapi kami yakin percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala hal yang merintangi kami pada pagi hari untuk datang di hadapan-Mu, kuasa kegelapan roh udara merampas sukacita damai sejahtera, kami usir tolak kuasa dalam nama Yesus. Biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dan memuliakan namamu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang ambil alih. Anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini Engkau memberkati. Pujian, musik, firman Tuhan, bahkan doa-doa yang kami naikkan Tuhan berkati. Biarlah sukacita kami penuh. Sukacita menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Allah menjadi sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja itu, kami serahkan ibadah kami hari ini, pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan. Ya, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Shalom. Ada sukacita, walaupun kita di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Mari, beri senyum kiri kananmu, beri salam kiri kananmu, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita semua. Puji Tuhan, mari kita lebih dahsyat lagi, kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Saling mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah luar biasa mengasihi kita, baik kita selalu mengasihi sesama kita, karena itu merupakan Tuhan buat kita biar kita semangat lagi melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan, biarlah apa yang kita naikkan biar menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kita semua diberkati. Puji Tuhan, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, di mana kami Tuhan tidak ada henti-hentinya naikkan ucapan syukur kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu memberikan napas kehidupan buat kami Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan ucapan syukur kami pada saat pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan akan menjadi berkat buat kami semuanya. Buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami mohon siapkan hati kami masing-masing supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini sebagaimana biasa, kita akan duduk yang manis, kita menyiapkan semua sarana berhubungan dengan ibadah kita Alkitab, dan kita akan membuka untuk merenungkan firman Tuhan sebagai landasan untuk perjalanan kita satu minggu ke depan. Dan pada pagi hari ini saya akan mengambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10. Roma pasal yang ke-10, ayat 9 dan 10, saya akan membacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema pada bacaan kita adalah menjadi keluarga Allah atau keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga. Pada suatu ketika saya masih kecil, waktu umur 5 tahun saya harus meninggalkan orang tua dan harus merantau dari kampung halaman saya Alor menuju ke ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu namanya Kupang. Dan waktu itu saya berangkat, saya tidak membawa apa-apa dan ditanya, apakah kamu mau ke Kupang? Mau, ya langsung jalan. Tidak ada basa-basi karena waktu pikiran belum banyak, jadi ya mau dikatakan mau sedih tidak, mau sedih memang iya, tapi memang waktu itu belum terlintas. Sehingga saya mengikut tante saya ke Kupang. Setelah di Kupang kurang lebih 4 tahun saya kembali lagi ke Alor. Dan saya sampai di sana saya lupa orang tua saya.
Bahasa pun saya lupa. Jadi waktu saya diantar ke sana, saya hanya melihat apakah ini orang tua saya, bukan. Dan orang tua saya hanya melihat saya dan senyum-senyum, mungkin rasa haru atau bagaimana. Ya, akhirnya dengan sendirinya terjalin. Ya, dengan sendirinya saya menjadi keluarga. Dan memang saya ada keluarga di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, yang menjadi variabel indikasi kita menjadi percaya kepada Kristus, itu ada beberapa hal yang menjadi landasan pada pagi hari ini. Jadi berbicara tentang keluarga, keluarga Allah temanya. Tetapi berbicara tentang keluarga, ada komunitas kecil yang sama-sama satu hati, satu jiwa, satu pikiran dalam kebersamaannya untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. Jadi berbicara tentang keluarga, saling memahami. Suka duka atau apa saya saling memahami antara suami istri, antara bapak dan mama, antara anak, itu terjalin dengan baik. Itu berbicara tentang keluarga. Jadi keluarga itu tidak ada perbedaan pendapat, walaupun sedikit kesalahan ada, tetapi itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita terpisah. Jadi keluarga begitu utuh, begitu baik, saling mengakui dan saling menganggap bahwa kita ada bagian dari keluarga. Tidak ada orang lain yang menganggap orang lain menjadi keluarga kalau belum pahami karakternya. Ada juga orang yang bersama-sama kemudian bisa menjadi keluarga. Tapi yang saya maksud di sini menjadi keluarga adalah satu keluarga yang awalnya terbentuk dari seorang ibu, bapak, ada anak. Nah itu menjadi keluarga. Kemudian ada yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dikatakan barang siapa, ya siapa dari ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi variabel yang mengindikasikan kita menjadi bagian keluarga daripada Allah. Yang pertama yang kita lakukan, kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita tidak mengakui, kalau mengaku itu berbicara tentang mengaku adalah memakai bahasa, diungkapkan lewat alat yang namanya mulut. Tidak pernah ada orang mengaku sesuatu dengan mengangguk dan seterusnya, tapi Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita menjadi keluarganya Allah. Jadi saat kita mengakui Dia, kita menyatakan Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan kita, kita sudah menjadi bagian daripada keselamatan yang Tuhan siapkan. Kita menjadi bagian daripada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita menjadi, otomatis kita menjadi bagian dari keluarganya. Dan sebaliknya, Dia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, mengaku adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, khususnya keluarga. Yaitu mengaku percaya dalam kehidupannya, Dia adalah pencipta, Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber sukacita. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita dengan mulut itu. Ya, kalau kita lihat di Lukas berbicara tentang bagaimana seorang Zekios yang mengatakan engkau adalah Tuhan, dan ada kesadaran-kesadaran yang timbul saat dia mengakui. Jadi kita mengaku menjadi bagian, mengaku Tuhan Yesus menjadi Tuhan, kita sudah menjadi bagian keluarganya. Maka kita memahami rencana hal-hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapa mengerti anak, Bapa mengerti istri, Bapa mengerti anak mengerti Bapa dan Mama dan sebaliknya. Karena ada pengakuan dan kekeluargaan yang terbentuk dan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, pengakuan yang kita keluarkan itu menentukan sikap kita, siapa sebenarnya Tuhan. Pengakuan yang kita buat di dalam keluarga, siapa sebenarnya ayah, anak, dan keluarga dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, jadi indikator yang pertama menjadi keluarga Allah adalah dengan cara mengaku.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya mengaku pengakuan tadi saya katakan harus lewat mulut, tidak bisa lewat hal yang lain. Tindakan-tindakan lain yang mengindikasikan menjadi keluarga, tetapi di sini dia tuntut yang pertama kita lakukan melalui Roma, ini surat Roma ini kepada Petrus, surat Paulus kepada Roma dikatakan harus mengaku, baru menunjukkan identitasnya menjadi keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, menjadi keluarga Allah, sudah menjadi keluarga Allah, menunjukkan hal-hal positif yang dikerjakan oleh Allah. Tidak bisa di luar itu. Banyak orang mengaku menjadi keluarga Allah, tetapi tidak ada hal baik yang dikerjakan yang menunjukkan sebagai keluarga Allah. Dalam hati tidak ada, dalam rumah tangga tidak ada kesepakatan antara anak, antara bapak, mama dan semuanya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Dan saat kita mengaku Yesus Kristus menjadi tujuan dalam kehidupan kita kepada Kristus menjadi satu keluarga, kita harus menunjukkan tanda-tanda yang baik. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang menjadi indikator, variabel indikator menjadi anak Tuhan atau menjadi keluarganya Tuhan adalah ayat selanjutnya dikatakan, dan percaya dalam hatimu. Percaya. Kalau kita mengaku, tadi dikatakan kita mengaku Yesus adalah Tuhan tetapi tidak percaya di dalam hati, nah itu juga salah. Ya, sehingga ada lagu-lagu katakan kita senantiasa dengar syair-syair bahwa lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Nah ini hati-hati. Biasanya muda-mudi ini banyak gombalnya ini ya. Saya sering bertanya apa perbedaan kalau ada dua pasangan yang berjalan sudah menikah dan belum menikah. Ya, kalau belum menikah itu biasanya yang ngomong banyak itu adalah laki-lakinya. Itu ditandain aja kalau dua orang jalan ini sudah menikah atau belum, bisa membuktikan itu. Kalau laki-lakinya yang banyak ngomong itu berarti belum menikah. Nah, tapi kalau yang sebaliknya yang perempuan atau wanita yang banyak omongnya, itu berarti sudah menikah. Ya, itu bedanya ya. Dan bukan anjuran, tapi itu diperhatikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, kalau kita sudah mengaku, berarti yang kedua kita harus percaya atas pengakuan itu. Bahwa Yesus menjadi bagian dalam keluarga kita. Tuhan menjadi bagian dalam rumah tangga kita. Jadi kalau kita sudah mengaku dan kita percaya, maka kedua hal ini menjadi satu. Kalau tidak hanya cukup mengaku tidak percaya atau sebaliknya percaya tapi tidak mengaku. Karena dikatakan ayat yang selanjutnya dikatakan karena dengan orang percaya dibenarkan dan mulut orang mengaku dan diselamatkan, ayat yang ke-10. Bagaimana mungkin orang percaya tapi tidak mengakui? Ya. Bagaimana mungkin orang mengaku-ngaku tapi tidak percaya? Dalam hidupnya tidak pernah mengandalkan. Segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, kita mempercayai itu Allah yang kebetulan. Padahal dia tidak tahu bahwa itu Allah yang sementara bekerja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan saat kita mengaku. Maka dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Jadi keluarga Allah adalah keluarga yang taat kepada Tuhan dalam pengakuannya. Kemudian tinggal di dalam kepercayaannya. Ya. Kepercayaan itu di sini dikatakan di dalam hati. Ya. Begitu banyak orang mengaku percaya. Begitu banyak orang berbicara tentang imannya. Tetapi apakah itu timbul di dalam hati atau tidak? Kenapa berbicara percaya itu ada di dalam hati? Karena di dalam hati akan menggerakkan segala sesuatu yang timbul dalam ekspresi wajah kita, baik kata-kata maupun tindakan. Jadi perlu kepercayaan kepada Kristus Tuhan itu ada di dalam hatinya. Itu yang menunjukkan. Karena hati itu adalah menyimpan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Tetapi akan timbul keluar nampak kepada orang lain apa yang terjadi dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus mengatakan saya percaya, saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam
refleksi kehidupan yang tidak menunjukkan, itu juga salah. Dan yang terpenting di sana, kalau di sini ada dia sudah mengaku, dia harus percaya di dalam hatinya. Banyak hal yang kita hadapi, tadi pujian mengatakan bahwa banyak cobaan, banyak hal yang kita badai kehidupan itu. Kalau kita mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menunjukkan sikap kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kalau percaya, kalau kita mau percaya, kalau kita awalnya sudah mengaku, kita percaya, kita tanamkan itu dalam hati kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan akan menolong. Apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, jadi indikator kedua yaitu percaya di dalam hati. Bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati. Dan itu banyak orang yang tidak mempercayakan itu. Banyak orang yang akan keluar dari kekristenan. Banyak orang yang tidak membangun rumah tangganya dengan baik. Karena tidak mengaku, tidak percaya bahwa Yesus adalah kepala rumah tangga itu. Kemudian hal yang ketiga. Masih lanjut daripada ayat yang ke-9 dari pasal 10 Roma ini. Yaitu ayat selanjutnya. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, rupanya keselamatan itu terjadi lewat mengaku dan percaya. Tidak bisa orang mengatakan saya diselamat, tetapi dia tidak yakin, dia tidak pernah mengakui. Ini hal yang memang sangat merugikan bagi orang percaya. Tak kala dia berkata dia mengaku kepada Kristus tapi dalam hatinya tidak percaya. Bagaimana dia mau diselamatkan kalau salah satu ini diabaikan. Jadi saat dia percaya kemudian dia mengaku, maka hal ini menjadi elaborasi atau menjadi kombinasi, menjadi kepercayaan yang nyata dalam kehidupannya. Karena tidak mungkin orang diselamatkan kalau dia tidak mengaku dan dia tidak percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita lakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Bahwa saat kita mengaku, kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Diselamatkan dari berbagai macam hal. Keselamatan kita peroleh masa akan datang, atau penyertaan Tuhan selama kehidupan kita masih di dunia ini. Jadi saat kita mengaku, memakai mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hati kita dan dia sudah dibangkitkan oleh Allah, maka kita akan diselamatkan. Kenapa banyak orang yang pudar imannya? Kenapa banyak orang yang berbelot? Karena dia sekedar mengaku saja atau asal sekedar percaya saja. Sehingga kemenangan, keselamatan, penyertaan, pertolongan Tuhan tidak pernah dia rasakan dalam kehidupan ini. Kalau kita mau diselamatkan, keluarga kita akan damai, keluarga kita adalah keluarga Allah, keluarga yang memberkati orang lain, keluarga yang kita nikmati. Allah kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mengakui di dalam melalui mulut kita dan percaya di dalam hati kita. Maka kebebasan, keselamatan, kedamaian, sukacita akan mengalir dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Jadi komponen-komponen ini yang perlu kita pahami. Apakah kita sudah lakukan ini dalam kehidupan kita atau belum? Mungkin selama ini kita hanya ngaku-ngaku saja. Kita memuji Tuhan ngaku-ngaku saja, ya. Tetapi tidak pernah menyatakan yang sesungguhnya. Di dalam Matius 15 ayat 8 dia katakan, bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah itu ingat. Kita menunjukkan iman kita, pengakuan kita, kepercayaan kita. Tetapi tidak pernah kita merasakan, menunjukkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita memuliakan dia, tetapi hati ini jauh daripadanya. Mari kita bentuk keluarga kita yang selalu memuliakan nama Tuhan. Membentuk keluarga kita hati yang percaya. Supaya apa? Menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yakinkan
bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai keluarga Allah, jangan sekedar hanya keluarga saja tapi tidak memahami hal ini. Maka kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak terselamatkan karena kita mengabaikan dua hal ini. Tidak mengaku dan tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara-saudara melihat atau mendengarkan firman Tuhan lewat online ini, Tuhan mau katakan kita pada pagi hari ini bahwa kita mau percaya. Kita mengaku dengan mulut kita, kita letakkan kepercayaan kita kepada Kristus dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan, dibebaskan dari apapun dalam segi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kiranya pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kita menjadi keluarga Allah yang menunjukkan segala kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, khususnya keselamatan itu. Damai sejahtera yang kita peroleh berbeda dengan damai sejahtera yang orang lain laksanakan dalam kehidupannya. Kita harus berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengaku percaya bahwa Tuhan sudah dibangkitkan di antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun, menurut Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak mengakui. Tidak pernah seorang pun yang datang kepada Kristus. Tidak seorang pun akan masuk dalam surga kalau dalam mulutnya tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apalagi tidak percaya. Niscaya sangat tidak akan membuat dia selamat. Jadi mari mengambil keputusan. Niscaya Tuhan akan selalu menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pagi ini menyemangati kita, mengobarkan semangat dalam keluarga kita, pribadi kita. Kalau kita sudah mengaku, periksalah diri kita apakah sudah kita percaya dan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita mengaku, kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak terjebak kepada firman Tuhan yang tadi saya sampaikan dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan pernah lain di hati, lain di bibir, atau lain di mulut, lain di hati. Kita sungguh-sungguh memuliakan dalam nama Tuhan dalam kehidupan kita. Menunjukkan bahwa kita ada keluarga Allah yang sudah diselamatkan, dan kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sebagai keluarga Allah, kami diingatkan supaya kami mengaku, percaya, maka kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kalau kami menjadi keluarga Allah, maka ketiga hal ini kami kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan dua hal terpenting, kami mengaku, kami percaya. Maka keselamatan otomatis menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini kami akan diselamatkan. Kami dihindari, dibebaskan saat kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dengan cara mengaku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus senantiasa mengartikan firman kebenaran dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Biar itu menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kami khususnya dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah memberkati kita semua. Yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin. Apapun yang kita baca bersama-sama, apapun yang kita dengar bersama-sama, biarlah firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbuat dalam kehidupan kita dan kita akan melakukan dalam kehidupan kita. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan syukur kami. Kami mohon berkati persembahan kami, besar atau kecil persembahan yang akan kami berikan. Kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu, khususnya buat gerejamu di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita
kita naikkan pujian kita, katakan berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahannya, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kita menaikkan pujian, katakan segala puji, hormat. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Jalannya rangkaian ibadah kami percaya pagi hari ini. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Sidang jemaatmu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mengalami kekhawatiran diteguhkan lewat pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini atas kehadiran Tuhan dalam jalannya ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati setiap sidang jemaatmu pagi hari ini yang ada di rumah masing-masing. Allah melawat, Allah memimpin. Setiap rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan boleh tetap tinggal dalam kediaman mereka seumur hidup mereka Bapak. Yang sakit sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada yang khawatir, ada yang cemas tentang apa yang dimakan, tentang apa yang diminum. Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami pertaruhkan juga sidang jemaatmu dalam minggu-minggu ini yang berulang tahun. Berkat panjang umur, lanjut usia, menyertai mereka Bapa. Terpujilah nama Bapa di surga. Pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Sidang jemaat yang ada di rumah pagi hari ini, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, demikianlah siaran online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom.